Desember 2009 adalah tahun duka bagi bangsa Indonesia. Sang bapak bangsa yang terkenal gigih memperjuangkan semangat pluralisme telah pergi meninggalkan kita semua. Beliau adalah ulama dan Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Gus Dur lahir di tengah keluarga yang kental tradisi Islam serta tinggi intelektualitas dan nasionalisme. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Gus Dur tak pernah lelah menyuarakan keberpihakannya pada kaum minoritas, serta memiliki idealisme yang tidak mudah tunduk pada kepentingan politis. Banyak sekali hal yang bisa kita teladani dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa poin dari kebijakan beliau yang sejalan dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Salah satu kebijakannya adalah pada saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid memberhentikan menteri yang diduga terlibat kasus korupsi. Walaupun kedua menteri tersebut berasal dari kedua partai kuat, beliau tidak gentar untuk mengambil tindakan tersebut. Dari sana, dapat disimpulkan nilai ASN berakhlak yang terkandung dalam kebijakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah solutif dan dapat diandalkan dalam memimpin pemerintahan di Indonesia, melaksanakan dan menggunakan kewenangan jabatannya dengan integritas tinggi, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mengeliminasi pihak yang bertindak tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta bertindak proaktif untuk menghapus tindak KKN di kalangan pemerintah. Gus Dur juga terkenal sebagai Bapak Tionghoa. Sebelumnya, pelarangan perayaan Imlek di muka umum di Indonesia pernah tertuang pada Inpres nomor 14 tahun 1967. Peraturan tersebut tentu mendiskriminasi masyarakat Tionghoa. Impres tersebut kemudian dicabut oleh Gus Dur dan digantikan dengan Inpres nomor 6 tahun 2000 yang memperbolehkan masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan kepercayaan dan kebudayaannya. Gus Dur telah memperkenalkan konsep pluralisme dalam kehidupan bernegara yang pada hakikatnya mengakui semua suku di Indonesia tanpa terkecuali dan menghapus anggapan bahwa masyarakat Tionghoa adalah non-pribumi. Dari sikap itulah kita bisa meneladani sikap Gus Dur berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif, yaitu melayani hak warga negara dalam hal ini warga Tionghoa untuk berekspresi, kemudian harmonis dan loyal terhadap seluruh warga negara dengan merangkul kaum Tionghoa dalam rangka mewujudkan perdamaian serta menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. 30 Desember 1999, kali pertama Gus Dur berkunjung ke Irian setelah menjabat Presiden Indonesia. Saat itu, beliau berbincang terkait ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah hingga permintaan untuk merdeka. Beliau menjadi sosok pelayan bagi anak bangsa di bumi cendrawasih. Gus Dur juga berjasa dalam pengubahan nama Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Menurut beliau, nama Irian memiliki arti yang kurang baik. Tak hanya itu, Gus Dur juga memperbolehkan pengibaran bintang kejora sebagai umbul-umbul, namun tetap merah putih sebagai bendera utama, karena hal tersebut merupakan bagian dari ekspresi identitas kultural. Sikap ini menggambarkan sosok Presiden keempat Indonesia ini dikenal sebagai sosok egaliter. Hal itu tercermin dari tidak kaku dan sakralnya istana negara di masa pemerintahannya. Pintu istana terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin bertemu Gus Dur. Kebijakan dan sifat beliau sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya pada poin berorientasi pelayanan, karena beliau menjadikan istana sebagai tempat penyampaian aspirasi masyarakat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya sebagai rumah dinas presiden. Kebijakan beliau juga sesuai dengan nilai harmonis karena beliau membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat apapun latar belakangnya untuk datang ke istana. Kebijakan beliau membuka istana presiden untuk masyarakat umum ini juga sesuai dengan nilai kolaboratif karena beliau memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berkontribusi menyampaikan aspirasinya langsung. Di masa pemerintahan Gus Dur, melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2001, gaji PNS naik sekitar 270,4%, yaitu dari 135.000 ke 500.000. Hal ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah pemerintahan presiden di Indonesia. Peristiwa ini juga sesuai dengan nilai berakhlak, yaitu yang pertama adalah berorientasi pelayanan, karena beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk PNS yang merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, peristiwa ini juga mencerminkan nilai adaptif, karena Gus Dur menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta bertindak proaktif. Dan yang terakhir, hal ini juga mencerminkan nilai harmonis, karena melalui kenaikan gaji inilah Gus Dur menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.